kalian bisa dapat Mobilio tipe S ini di harga 120 sampai 130. 150 juta. 150 juta, 250 juta, 80 sampai 90 juta, di bawah 100 juta. Wow. 250 BRV sama, sekitar 200-an. Kalian sudah dapat yang prestis, itu harganya 400-an. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Autonet. Kembali lagi bersama saya, Dayat Honda Sukun Malang. Saya sekarang ini berada di showroom Honda Sukun Malang, teman-teman sekalian, dan rencananya ingin membahas tentang pajak 0%, teman-teman. Kita lihat masuk akal apa enggak sih untuk pajak 0% itu, dan harga mobil semuanya yang ada di sini setelah dipotong pajak 0% jadinya berapa netnya, teman-teman ya. Jadi kayak gini. Itu di bagian sana ada HR-V, terus ada Honda Jazz, ada Civic RS, ada Brio ya, dan ini di depan saya ada Mobilio. Di depan saya ada Mobilio, terus itu ada CR-V, ada BR-V, ada Mobilio lagi, terus ada Honda Jazz. Ada Honda Jazz, dan di situ paling ujung warna merah ada Honda Mobilio, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, mari kita lihat berapa sih harga mobil-mobil yang ada di showroom Honda Sukun Malang ketika pajak 0% itu berlaku. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja teman-teman. Di depan ini ada Honda Mobilio tipe S. Mobilio tipe S, teman-teman. Harga Mobilio tipe S itu 217.450.000, teman-teman. Yang katanya kalau di media, misalnya di media online dan sebagainya, kalau misalnya hilang pajaknya potong 40, 50 atau 40% lah, teman-teman. Berarti kisaran kalau harganya 217, berarti kalian bisa dapat Mobilio tipe S ini di harga 120 sampai 130, teman-teman. Jadi harganya harga halu, teman-teman. Halusinasi harganya. Terus ini ada HR-V. HR-V itu harganya mulai dari 306 kalau untuk yang manual, yang biasa ya. Dan ini SRPA, teman-teman. Jadi kita asumsikan adalah 341.950 juta. Jadi 341.950. Jadi ini kisaran harganya 150 juta. Harga halunya 150 juta. Terus ini ada Honda Jazz RS. Kalau ini Honda Jazz RS sekitar 300-an, berarti sama. Ini juga 150 juta. Kalau ini Civic RS, kalian bisa lihat reviewnya di sini atau di bagian deskripsi atau di playlist. Ini harganya 512.450. Jadi kisaran kalau harganya 250 juta. Langsung saja. Ini harganya Brio CVT kayaknya ini 180 ya. Berarti sekitar kalau kalian 50%, berarti kisaran 80 sampai 90 juta, di bawah 100 juta. Wow. Akan ada banyak sekali yang membeli mobil di Honda Sukun kalau seumpamanya harganya sekian, teman-teman. Memang pemerintah itu ada-ada aja, teman-teman ya. Melakukan relaksasi, mengeluarkan opini atau isu-isu yang memang suka menyenangkan hati masyarakat gitulah. Suka menyenangkan hati-hati kita gitulah. Meskipun itu hanya sementara, kayak gitu ya teman-teman ya. Langsung CR-V harganya 500, berarti sekitar 250. BR-V sama, sekitar 200-an. Kalian sudah dapat yang prestis, itu harganya 400-an. Terus sama yang tadi, ini yang manual kayaknya berarti sekitar 120-an kalian udah dapat. Itu yang tipe S sama, sekitar 120, 130. Terus ini yang Mobilio E, teman-teman. Mobilio E sama sekitar 100-an kalian dapatnya. Wow, bayangkan teman-teman. Jadi semua mobil yang ada di sini, baik itu mobil LCGC, mobil LMPV, mobil city car, LSUV maupun mobil SUV, kalian sudah bisa dapat di bawah harga pada umumnya, kayak gitu. Oke. Jadi sayangnya itu masih wacana kayak gitu, wacana yang mungkin saja bisa terjadi, mungkin saja tidak bisa terjadi. Dan kalau terjadi, saya yakin akan ada banyak dampak secara ekonomi yang akan terpengaruh, banyak sektor yang akan terpengaruh ketika pajak di 0% kan, atau ketika dilakukan relaksasi pajak 0% untuk pembelian mobil baru ya.
Pertama ya memang sih secara logika kalau misalnya pajak dinolkan, saya nggak tahu ya apakah pajak tahunan atau 5 tahunan atau sama biaya balik nama dan sebagainya, itu kita masih belum paham. Itu nanti studinya dari pemerintah kayak gimana menentukan kebijakan itu ya. Tapi meskipun demikian, saya membaca di berita online misal Kompas, CNN, terus detik.com, detikfinance.com kalau nggak salah, sama ya media-media online lainnya mengeluarkan sebuah press list tersendiri terkait dengan mobil-mobil kayak misalnya Toyota 50% lebih murah dan sebagainya, yang dimana berita itu memberikan sebuah ekspektasi yang tidak mungkin bagi para customer atau calon-calon customer yang ingin berbelanja gitu, yang ingin membeli mobil. Sehingga dampaknya apa? Ketika ada wacana seperti itu, maka orang-orang yang rencananya membeli mobil akan menunda membeli mobil, menunggu kebijakan yang tidak pasti dan yang tidak masuk akal menurut saya. Justru malah itu akan menurunkan, untuk saat ini ya, menurunkan yang namanya industri otomotif kayak gitu ya. Ya mungkin dari dinas perindustrian ya kalau nggak salah itu mungkin ya mengajukan pajak 0% itu mungkin biar benar sih teman-teman, secara logika benar ya, karena harganya jauh lebih murah dan sebagainya. Jadi orang-orang tidak berpikir dua kali lagi untuk membeli mobil baru. Jadi orang-orang akan spend the money ya untuk ya mungkin meningkatkan yang namanya penjualan otomotif. Tapi kalau seumpamanya ini dilakukan, maka yang paling sengsara adalah para pengusaha-pengusaha yang jual beli mobil second. Karena apa? Kita tahu mereka membeli mobil seharga misalnya katakanlah Agya misal seharga 80 juta dan mereka menjual seharga 90 juta second. Lebih baik orang-orang membeli Honda Brio yang seperti tadi saya jelaskan harganya 90 juta dapat yang baru ya, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, itu hanya pajak 0% menurut saya hanya isu. Toh juga kalau misalnya diketok palu pajak 0%, kita perlu lagi mempelajari yang dihilangkan itu apanya teman-teman, karena ada namanya biaya balik nama, ada namanya pajak tahunan, ada namanya pajak 5 tahunan ganti plat itu loh teman-teman. Itu yang mana yang dinolkan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga sharing ini bisa membuat atau memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa kalau mau beli Honda di Honda Sekun Malang bisa hubungi saya, Dayat Honda Sekun Malang, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the top.